Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukria Lutfiana Berkiha dari kelas Studi Fikih B, Psikologi 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan biografi salah satu ulama Islam, yaitu Imam Maliki. Hal ini meliputi biodata, sifat, pendidikan, dan guru, karya, prestasi dan murid, kontribusi untuk Islam, dan yang terakhir, kisah inspiratif. Yang pertama, biodata. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amir Abdul Harith Ibnu Ghaiman Ibnu Qutail Ibnu Amir Ibnul Ha'arith. Namun, pada masa kini, beliau dikenal dengan sebutan Imam Maliki. Beliau lahir pada tahun 711 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada masa Bani Umayyah. Lalu, beliau meninggal pada usia 86 tahun, tepatnya pada tahun 795 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Kemudian, beliau dimakamkan di kota yang sama, tepatnya di Jannatul Baqi. Ayahnya bernama Anas Ibnu Malik, sementara ibunya bernama Aliyah binti Syuraik Al-Adiyah. Imam Malik termasuk keturunan Arab yang terhormat karena kakeknya dari pihak ayah, yakni Amir bin Al-Harith, adalah salah satu tokoh yang berjuang bersama sahabat Nabi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Imam Malik memiliki seorang istri dan 4 orang anak. 3 diantaranya adalah laki-laki dan seorang putri. Imam Maliki dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki, serta karya-karya beliau yang hingga kini tetap dijadikan sebagai sumber rujukan hukum Islam. Di antaranya adalah Al-Muwaddawaah Al-Kubro dan Bidayatul Al-Muwattot. 2. Sifat Imam Maliki. Pertama, Imam Maliki memiliki kecerdasan yang tinggi. Salah satu pembuktiannya adalah beliau mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih muda. 2. Bersifat mulia dan bersopan santun. Bahkan, beliau suka memakai pakaian yang bersih, kemas, serta bau-bauan yang harum selaras dengan tuntunan agama agar menjadi orang yang pembersih. 3. Beliau adalah orang yang dermawan dan loyal, terutama pada persoalan keagamaan. 4. Beliau adalah seseorang yang sangat-sangat menghormati hadis-hadis Rasulullah. Tidak hanya mempelajari dan mengamalkan, beliau juga selalu meneliti terlebih dahulu hadis-hadis yang dipelajarinya sebelum memberikan suatu keputusan, apalagi yang menyangkut kepentingan umat. 5. Imam Malik tidak pernah sembarang menunggang kendaraan di Madinah. Hal ini beliau lakukan sebagai tanda menghormati jasad baginda Rasulullah SAW yang tertanam di dalam kubur. 6. Prinsip hidup beliau mengenai ilmu ialah orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu yang datang mencarinya. Di mana prinsip tersebut tentu dapat selalu diterapkan oleh umat hingga masa kini dan di masa depan. 7. Beliau tidak pernah merengut apabila memberi pendidikan kepada anak-anak muridnya. Maksudnya, beliau akan selalu berusaha memberi pemahaman kepada anak-anak muridnya tentang suatu masalah ilmu dengan sabar dan tidak emosi. 8. Tetap rendah hati dengan keluasan ilmu yang dimiliki. Contohnya, Imam Malik adalah ulama yang sangat terbuka karena selalu berkonsultasi dengan ulama lain terlebih dahulu ketika menjawab persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 3. Pendidikan. Imam Malik
telah menghafal Al-Quran dan hadis semenjak kecil dan mendapat pendidikan di Madinah dari ulama terkenal di sana. Terlahir di kota Madinah, membuat Imam Malik begitu cinta dengan kota itu hingga membuatnya yakin untuk tidak perlu belajar keluar dari kota tersebut. Bagi Imam Malik, kota Madinah merupakan tempat yang tepat untuk mempelajari ilmu hadis karena kota tersebut secara emosional dan sejarah dekat dengan Rasulullah. Dan karena kecerdasan beliau yang luar biasa, beliau pernah menghafal 29 hadis dari 30 hadis yang dibacakan oleh gurunya, yakni Ibnu Syihab, dalam satu hari saja. Guru pertama Imam Malik adalah Abdul Rahman bin Herman, yaitu seorang ulama besar Madinah yang telah memberi pendidikan kepada beliau selama 8 tahun. Sementara guru favorit beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz atau Ibnu Hurmuz selama 13 tahun. Imam Malik juga pernah berguru kepada 900 orang dari kalangan tabi'in. Di antaranya ialah Rabi'ah al-Ra'i, Nafi'ah bin Abi Nu'aim, Nafi'ah al-Mukbiri, dan lainnya. Karya dan prestasi Imam Maliki. Sebagai ulama yang senang mencari ilmu, Imam Malik tidak lupa menuliskannya. Salah satu alasan beliau menulis adalah karena pesan ibunya saat beliau akan berangkat menimba ilmu kepada Rabi'ah, yakni pergilah belajar dan jangan lupa menulis apa yang engkau dengar dari Rabi'ah. Pelajari dahulu adab Rabi'ah sebelum ilmunya. Kitab Al-Muwatta adalah kitab yang paling terkenal sebagai karya Imam Malik. Kitab ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan bagi imam-imam setelahnya bahkan hingga kini. Murid Imam Maliki. Imam Maliki memiliki banyak murid. Di antaranya ialah 2 imam besar, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Selain itu, juga tercatat lebih dari 1.300 orang murid Imam Maliki yang berhasil menjadi ulama. Kontribusi untuk Islam. Sebagai salah satu ulama terdahulu, Imam Malik memberikan banyak kontribusi bagi Islam. 2 di antaranya yang paling terlihat yakni mendirikan madhab Maliki, serta menulis kitab sebagai rujukan hukum, yakni Al-Muwatta dan Al-Mudawamah Al-Kubra yang berfokus pada hadis dan fikih. Kisah inspiratif Imam Maliki. Banyak sekali kisah-kisah perjuangan Imam Maliki yang dapat dikategorikan sebagai kisah inspiratif. Di antaranya adalah kegigihan dan semangat beliau serta kerja kerasnya dalam melakukan banyak hal demi kepentingan umat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.